Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah Redmi Watch 4. Salah satu jam di kelas 1 jutaan yang menurut saya menarik banget Bung. Layarnya gede, UI-nya smooth, dan menurut saya sih jam ini sangat bisa masuk ke wishlist Anda yang pengen upgrade ke smartwatch. Yang mungkin sebelumnya udah pakai smartband. Tapi ada beberapa fitur yang saya harap harusnya udah ada di smartwatch kelas ini ya. Tapi sayangnya nggak ada. Apa itu? Bersama saya Firman dan ini adalah review telat Redmi Watch 4. Kalau dari build quality, case-nya udah pakai aluminium, sedangkan backdoor-nya pakai plastik. Build quality-nya solid dan tidak terasa kopong, Bung. Strap-nya berbahan rubber dengan ukuran 22 mm dan sudah quick release yang mekanismenya kayak quick release-nya Huawei tuh. Model quick release-nya sebenarnya praktis banget, Bung. Tinggal pencet tombol ini aja. Tapi menurut saya, feel-nya agak ringkih, jadi harus hati-hati ya. Model quick release-nya yang berbeda juga bikin strap-nya nggak bisa sembarangan. Tapi sekarang udah banyak yang jual kok, Bung. Unit yang kita review ini warna silver dan masih ada pilihan warna hitam. Overall, kalau dari tampilannya jam ini mirip banget sama Apple Watch ya. Ditambah adanya crown di sisi kanan bikin tampilannya semakin mirip sama Apple Watch. Crown ini berfungsi sebagai tombol power dan tombol menu. Tapi selain itu, crown ini juga bisa dipakai untuk scrolling konten di jam ini. Geser ke bawah dikit, ada lubang untuk speaker dan mikrofon untuk halo-halo kayak James Bond. Jam ini sudah punya sertifikasi water resist 5 ATM jadi aman untuk dipakai berenang. Jam ini punya lebar 47 mm dan panjang 41 mm. Dipakai di pergelangan ukuran 18 cm masih pas dan nggak terasa kegedean atau kekecilan ya. Sebelumnya saya lihat-lihat review jam ini, saya ngerasa kelihatannya jam ini kayak yang gede dimensinya, Bung. Ternyata pas dipakai masih pas-pas aja di tangan saya. Ukuran layarnya juga menurut saya sudah pas. Redmi Watch 4 punya layar berukuran 1,97 inch, berpanel AMOLED, punya refresh rate 60 Hz, dan punya peak brightness sampai 600 nits. Sayangnya, walaupun layar jam ini terbilang gede, jam ini masih punya bezel yang cukup tebal, Bung. Ini bikin layarnya tetap terasa kecil sih menurut saya. Tapi kan itu cuma perasaan saya ya. Karena yang pasti adalah layar jam ini punya kualitas yang mantep banget, Bung. Icon-iconnya tajam, warna vibrant, dan untuk penggunaan di luar ruangan nyaman banget. Saya tinggal nyalain adaptive brightness-nya dan saat dipakai di bawah terik matahari, konten yang ditampilkan masih sangat Konten yang ditampilin masih sangat jelas terlihat. Jam ini udah punya fitur always on display yang bisa Anda atur kapan aktifnya. AOD-nya juga punya beberapa pilihan watch face atau Anda bisa pakai AOD bawaan dari watch face-nya, Bung, agar transisinya lebih seamless ya. Pilihan watch face gara-gara chassis nih. Pilihan watch face jam ini juga udah banyak, tinggal pilih aja di aplikasinya ya. Opsi custom watch face pakai foto juga ada dan punya beberapa opsi template. Di jamnya Anda bisa custom lagi beberapa hal di watch face-nya, seperti warna dan status apa aja yang mau ditampilkan di watch face-nya. Untuk screen on time-nya, jam ini punya opsi screen on sampai 1 menit, Bung. Sayangnya, belum ada klaim proteksi apa-apa di layarnya. Jadi saya agak takut ya kalau saya terlalu aktif. Redmi Watch 4 ini adalah smartwatch kedua Xiaomi yang pakai HyperOS setelah Xiaomi Watch S3. Dalam bayangan saya, dengan dipakainya HyperOS, jam ini jadi bakal bisa download aplikasi kayak Galaxy Watch 4 yang pernah kita review. Tapi ternyata tidak bisa, Bung. Jadi Anda nggak bisa nambahin aplikasi kayak Spotify atau Google Maps ke jam ini. Saya juga baru ngeh, kalau jam ini nggak diklaim punya dedicated storage. Jadi Anda nggak bisa masukin file lagu ke dalam jam ini. Walaupun tidak sesuai ekspektasi saya, bukan berarti jam ini jelek ya, Bung. Tidak sama sekali. Karena selain kualitas layar yang mantep banget itu, pengalaman scrolling dan swiping di Redmi Watch 4 ini juga mantep, Bung. UI-nya responsif dan feel pas menjelajahi UI-nya smooth banget, tanpa stutter ataupun nge-lag. Swipe ke atas untuk mengakses quick toggles, swipe ke bawah untuk cek notifikasi, dan swipe kanan kiri untuk akses widget-widgetnya.
Isi dari widgetnya bisa Anda atur isinya apa aja. Dan Anda bisa nambahin jendela widgetnya lagi langsung dari jam Anda, Bung. Untuk akses menu, hanya bisa dengan menekan crown-nya saja, Bung. Sayangnya, jam ini nggak punya tombol shortcut lain untuk ke menu workout lain ya, Bung ya. Fitur-fitur di jam ini juga udah lengkap banget menurut saya. Di sektor health monitor, ada heart rate monitor, SpO2, sleep monitor, dan stress monitor. Monitor tanda vital juga ada, seperti yang ada di Mi Watch, untuk memantau sisa energi Anda sehari-hari. Yang menarik adalah heart rate, SpO2, dan stress monitor di jam ini bisa Anda nyalain seharian untuk memantau data-data tersebut, Bung. Dan kalau Anda pakai rutin, Anda bisa juga melihat grafik datanya sampai 30 hari ke belakang. Selain itu, ada juga fitur yang saya rasa ini nggak ada di smartwatch atau smartband yang pernah kita review ya, Bung, yaitu event dan task reminder. Jadi kalau Anda punya janji sama klien atau dimintain tolong sama pasangan Anda buat beli sesuatu, Anda bisa set pengingatnya di jam ini. Nah, untuk nambahinnya, hanya bisa via aplikasi, Bung. Anda juga bisa nambahin beberapa, apa nih? Kontak ya? Kontak kan? Anjing kaget. Anda juga bisa nambahin beberapa kontak pilihan ke jam ini. Atau Anda juga bisa langsung dial aja nomornya di menu call log ini. Ada juga Alexa Assistant yang sayangnya nggak bisa dipakai ya di region Indonesia. Dan untuk device region Cina, sebenarnya jam ini udah punya fitur NFC, Bung. Tapi di unit resminya, fitur ini sayangnya jadi tidak ada. Dan ada juga remote camera shutter yang berfungsi dengan baik pas jam ini di pairing sama HP Samsung. Soalnya, di review Mi Watch sebelumnya, fitur ini nggak bisa dipakai, Bung. Ada kompas juga sebagai petunjuk ke jalan yang benar. Tapi sayangnya nggak ada fitur altimeter dan barometer jam ini. Jadi untuk Anda yang suka hiking atau trekking, Anda tuh nggak bisa mantau elevasi pas Anda mendaki gunung dan melewati lembah. Wah, kayak lagi. Timer, alarm, dan stopwatch juga ada yang waktunya bisa Anda atur langsung dari jamnya. Kita beralih ke sport tracking. Redmi Watch 4 punya lebih dari 150 jenis sport tracking, Bung. Ada juga fitur auto detect untuk olahraga seperti jalan, lari, bersepeda, elliptical, dan lompat tali. Jam ini tentu sudah punya built-in GPS dan silakan Anda lihat perbandingan datanya dengan aplikasi Strava. Kalau dari perbandingan jarak, ada selisih sekitar 100 meteran di antara kedua data ini, Bung. Dan kalau Anda perhatiin rutenya, data hasil tracking Redmi Watch 4 ini lebih rapi daripada yang di tracking pakai HP. Data hasil tracking ini juga bisa langsung Anda akses via jamnya dan isinya udah cukup lengkap ya, Bung. Di data hasil tracking ini juga ada indikator VO2 max selama sesi berlari sebelumnya. Kalau Anda bingung, jam ini menyediakan pantauan untuk pemanasan sebelum berlari dan ada juga beberapa template interval training untuk lari. Ada juga activity recap yang berisi pedometer dan jumlah kalori yang dibakar sehari-harinya. Untuk notifikasi, isi chat yang bisa ditampilkan jam ini udah cukup banyak, Bung. Kalau isi chatnya panjang, kayak penjelasan kenapa dia selingkuh misalkan, Anda bisa scroll lagi isi chatnya. Kalau ada beberapa chat yang masuk kayak gini, preview chatnya akan muncul satu-satu. Notifikasi di jam ini juga udah disortir menurut aplikasinya, Bung ya. Jadi terkesan lebih rapi kolom notifikasinya. Nah, sayangnya, anjing hilang, kalem. Sayangnya, fitur yang harusnya ada di jam harga segini, yaitu Quick Replay, belum ada di jam ini. Jadi Anda mesti ambil dulu HP kalau mau balas chatnya. Sedangkan untuk notifikasi telepon biasa, nama dan nomor akan tampil di layar dan Anda bisa langsung ngangkang tuh ya. Ngangkat teleponnya lewat jam ini, Bung. Sedangkan untuk telepon WhatsApp, kabar gembira untuk kita semua, notifnya sama seperti telepon biasa dan Anda bisa langsung ngangkang lagi teleponnya via jam ini. Dan untuk tes mikrofonnya, silakan Anda nilai sendiri ya, Bung. Halo Bung, ini adalah tes mikrofon dari Redmi Watch 4. Gimana Bung suaranya? Hai, halo. Oh iya, ini pakai HP Samsung ya? Iya. Nah, kalau untuk HP selain Samsung dan Apple, tidak akan bisa ngangkat telepon WhatsApp. Iya, emang seperti itu. Aneh banget. Padahal itu masih ininya ya, masih ekosistemnya ya itu kan. Di sektor baterai, Redmi Watch 4 ini punya baterai yang terbilang gede, Bung, yaitu 470 mAh. Klaim dari Xiaomi, jam ini bisa bertahan sampai 20 hari untuk normal use dan 10 hari dengan AOD yang selalu aktif. Untuk ngecas, jam ini dicas pakai pin magnetik. Waktu yang dibutuhkan untuk ngecas dari 0 sampai 100% sekitar 1,5 jaman, Bung. Terakhir, jam ini di-pairing dengan aplikasi Mi Fitness dan untuk pengaturan jamnya, Anda bisa gonta-ganti watch face.
nyeting notif apa aja yang diteruskan ke jamnya. Terus ada nyeting reminder, nambahin kontak, dan bisa custom vibration juga Bung ya. Jadi Anda bisa bikin pola getaran sendiri yang pas kayak gimana getarannya. Kesimpulannya, untuk sebuah smartwatch harga 1 jutaan, tidak adanya fitur quick replay dan tidak adanya alti dan barometer bisa jadi sebuah deal breaker ya. Karena untuk fitur quick replay misalnya, ini di smartband aja udah ada belum Bung. Jadi sangat disayangkan banget. Fitur ini malah nggak ada di jam ini. Ketiadaan altimeter dan barometer juga mungkin untuk diferensiasi dengan seri Xiaomi Watch S3 yang secara fitur lebih ditunjukkan untuk kegiatan outdoor. Tapi di samping itu, saya masih bisa bilang kalau jam ini layak masuk ke wishlist Anda, Bung. UI-nya yang responsif, smooth banget. Heart monitor yang bisa Anda nyalain seharian, ada built-in GPS juga, dan layar gede dengan kualitas yang mantep. Harga 1,2 juta rasanya masih jadi harga yang menarik untuk jam dengan fitur selengkap ini ya Bung. Kalau menurut Anda juga menarik, silakan cek link produknya di deskripsi. Siapa tahu harganya turun. Jangan lupa di like kalau video bermanfaat dan subscribe Aneka Ulasan biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan dan saya Firman dari studio Hostel Power Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Casisus.